Haleluya, ini adalah pemaparan lanjutan dari Spark keempat bagian A yang saudara bisa lihat videonya di atas ini. Ada dua gagasan utama yang akan saya sampaikan kali ini terkait dengan manifestasi kepenuhan Roh Kudus dalam sejarah kekristenan. Pertama, manifestasi kepenuhan Roh Kudus tidak hanya terjadi di gereja-gereja Pantekosta dan karismatik. Sehingga perlu dicatat di sini bahwa fenomena ini bukanlah pengalaman sektarian atau milik aliran tertentu. Kedua, bukan hanya terjadi di luar gereja Pantekosta karismatik saja, tetapi fenomena manifestasi kepenuhan Roh Kudus ini bisa dilacak dalam sejarah gereja jauh sebelum gerakan Pantekosta muncul di tahun 1900-an. Mari kita lihat pemaparannya lebih jauh lagi. Stanley Burgess, profesor studi agama di Southwest Missouri State University dan koeditor kamus Gerakan Pantekosta dan Karismatik, menyajikan contoh pengalaman-pengalaman ekstase yang dilaporkan dalam era yang berbeda-beda sepanjang sejarah gereja. Dia mencatat pertama Tertullian yang hidup tahun 160 sampai 225 mengalami pengalaman kesembuhan ilahi dalam pelayanannya, nubuatan dan bahasa lidah. Kemudian yang kedua Simeon the New Theologian tahun 949 sampai 1022. Dia adalah seorang mistikus timur. Dia melaporkan pengalaman spiritualnya yang paling intim termasuk baptisan dalam Roh Kudus. Dalam catatannya, kepenuhan Roh Kudus ini disertai dengan kesadaran akan rasa bersalah di hadapan Allah, penyesalan akan dosa-dosa, serta tangisan-tangisan yang tak terbendung di dalam penyembahan. Kemudian yang ketiga Hildegard dari Bingen. Dia juga mengalami penglihatan, tangisan dalam penyembahan, karunia kebijaksanaan, pengetahuan dan nubuat. Kemudian dia juga dikatakan telah menyanyi dalam roh. Ada lagi Gregory Palamas yang menekankan penumpangan tangan untuk penerimaan karunia penyembuhan, mujizat, nubuatan, kebijaksanaan yang tak terbantahkan, beragam bahasa dan penafsiran bahasa lidah. Kemudian ada lagi Thomas Munzer. Dia adalah seorang reformis radikal Jerman. Dalam pelayanannya dia menekankan kata hati dan baptisan Roh Kudus, wahyu langsung dalam penglihatan dan mimpi, kepemilikan dan bimbingan Roh Kudus, serta yang paling terkenal darinya adalah reformasi sosial radikal. Ignatius de Loyola, dia pendiri Yesuit, Ordo Yesuit, sering menerima komunikasi ilahi dalam penglihatan. Kemudian dia juga mengalami pengalaman menangis saat menyembah, menyanyi dalam roh. George Fox, sekalipun dia tidak suka berbicara dalam bahasa lidah, tapi faktanya beberapa pengikutnya mengalaminya. Bahkan di literatur Quaker awal juga mencatat penglihatan, penyembuhan, dan nubuat yang terjadi selama pelayanannya. Jansenis ini sebuah gerakan Agustinian radikal di Gereja Katolik Roma yang terjadi sekitar tahun 1640 sampai 1801. Kelompok ini jadi terkenal karena tanda-tanda dan keajaiban mereka. Mereka juga mengalami pengalaman menari dalam roh, mereka juga melihat penyembuhan-penyembuhan ilahi, bahkan beberapa dilaporkan berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal, unknown, atau glossolalia, dan mengerti bahasa asing, xenolalia, ketika mereka berbicara. Dan pengalaman-pengalaman emosional lainnya seperti air mata, gemetar, mengerang, teriak dengan nyaring, dan ekstase-ekstase lain menandai kebangunan besar di Eropa sekitar tahun 1700 sampai 1800-an. Meskipun salah satu tokohnya Jonathan Edwards mengatakan bahwa tanda-tanda itu tidak harus menjadi bukti dari manifestasi roh, tapi toh ternyata mereka mengalaminya. Dalam catatan Bapak Gereja, kita mengetahui bahwa pengalaman manifestasi kepenuhan Roh Kudus atau ekstase spiritual di gereja mula-mula ini bukanlah hal yang asing atau dianggap aneh. Misalnya aja ya tulisan Cyprianus. Dia meninggal tahun 258. Dia juga seorang Bapak Gereja. Saya bacakan terjemahannya saja langsung. Dia menulis, karena di samping penglihatan malam, bahkan di siang hari, anak-anak kecil yang ada di antara kita dipenuhi Roh Kudus dan melihat dalam sebuah ekstase dengan mata mereka, dan mendengar dan berbicara hal-hal itu di mana Tuhan berkenan untuk memperingatkan dan mengajar kita. Kemudian Irenaeus yang hidup sekitar tahun 130 sampai 202. Dia juga uskup di masa gereja mula-mula. Dia muridnya Polikarpus, dan Polikarpus ini muridnya langsung dari Rasul Yohanes. Jadi Rasul Yohanes ini punya murid namanya Polikarpus. Polikarpus punya murid namanya Irenaeus. Irenaeus ini menulis,
Kita juga mendengar banyak saudara di gereja yang mengalami karunia nubuat dan yang melalui Roh Kudus berbicara dengan segala jenis bahasa dan membawa terang bagi kepentingan umum akan hal-hal yang tersembunyi dari manusia dan menyatakan misteri Allah. Ada juga Hilarius. Dia adalah seorang bapak gereja yang hidup di tahun 300 sampai 360, menulis kehadiran Roh Kudus dimanifestasikan dalam dampak nyata. Garis bawahi dampak nyata. Jika karunia itu efektif dan menguntungkan, maka marilah kita memanfaatkan karunia tersebut. Kita dibanjiri dengan karunia Roh Kudus. Air mancur kehidupan itu yang merupakan sungai Allah tumpah ke dalam diri kita. Di antara kita tidak ada orang yang dari waktu ke waktu tidak merasakan karunia Roh Kudus. Ada juga bapak gereja yang saya sebutkan tadi, Tertullianus. Dia adalah seorang bapak gereja yang memperkenalkan istilah Trinitas atau Tritunggal yang kita masih pakai sampai hari ini. Dia menuliskan begini: karena ketika seseorang dipenuhi roh, terutama ketika ia melihat kemuliaan Allah atau ketika Allah berbicara melalui dia, ia tentu kehilangan perasaannya karena ia dibayangi oleh kuasa Allah. Ini indikasi bahwa tulisannya dia percaya adanya ekstase atau manifestasi ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus. Ini adalah suatu pengalaman yang spiritual. Kemudian mari kita bahas tulisan Agustinus dari Hippo. Agustinus ini bapak gereja barat ya, atau yang kita kenal dengan Katolik Roma. Dia ini orang terhormat dalam sejarah gereja, khususnya gereja Katolik Roma. Nah, waktu dia itu merenungkan ayat-ayat dalam Mazmur, dia itu menulis, bernyanyilah dengan sukacita, nyanyian yang baik bagi Allah berarti sebenarnya hanya ini, bernyanyi dengan gembira. Penting untuk menyadari bahwa kata-kata tidak dapat mengkomunikasikan suatu nyanyian yang timbul dari hati, yang penuh dengan sukacita, sehingga tidak bisa dilampiaskan dengan suku-suku kata. Pada akhirnya, mengesampingkan kata-kata yang sebenarnya dan masuk dalam suatu melodi yang bebas dan sangat bergembira. Jubilation atau jubilasi adalah suara yang menandakan bahwa hati manusia sedang mengandung sesuatu yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata. Jubilasi ini disebabkan oleh Allah. Dan jika Anda tidak dapat menggambarkannya dengan kata-kata, tapi Anda tidak bisa diam, apalagi dong yang tersisa selain hanya bersorak-sorai tanpa perlu dibatasi oleh suku kata. Bahkan dalam catatan sejarah gereja, saudara, hampir semua bapak-bapak gereja mengalami pengalaman yang didefinisikan oleh Agustinus ini sebagai pengalaman jubilasi. Sebut saja Agustinus itu sendiri ya. Kemudian ada Jerome, John Cassian, ada juga Uskup Ambrosius, Petrus Chrysologus, ada juga Yohanes Chrysostom, Gregorius Agung, dan Cassiodorus. Semua dari mereka menulis tentang pengalaman jubilasi ini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya ini, apa sebenarnya fenomena kegembiraan spiritual atau jubilasi ini yang didefinisikan oleh Agustinus? Kemudian yang kedua, berasal dari manakah fenomena kegembiraan spiritual yang dialami Agustinus dan beberapa bapak gereja sejamannya? Apa itu manifestasi kepenuhan Roh Kudus atau hanya ekstase psikis atau gejala emosional semata? Jawaban yang tepat adalah kita tidak tahu secara pasti pengalaman apa, manifestasi apa yang dialami oleh Agustinus dan bapak-bapak gereja yang mereka sebut sebagai jubilasi. Karena ini adalah pengalaman, tidak bisa dikonsepsikan, tidak bisa ditulis secara teknis. Tapi kita bisa menyimpulkan 3 hal. Yang pertama, manifestasi ini terjadi dalam bentuk ekstase. Kita sudah tahu ekstase itu apa ya? Seseorang yang mengalami ketidaksadaran atau berada di dalam bawah sadar atau di luar kesadarannya, di tengah penyembahan atau dalam suatu pengalaman spiritual. Kemudian yang kedua, manifestasi ini punya 2 kemungkinan penyebab. Dan sekali lagi saya bilang, kita tidak bisa memastikan mana penyebab yang sesungguhnya. Manifestasi ini bisa karena dipenuhkan Roh Kudus, atau manifestasi jubilasi ini hanya gejala emosional semata. Karena Agustinus menulis bahwa saat seseorang atau dirinya mengalami jubilasi, terkadang orang tersebut tampak sangat kayak bergembira dan bersukacita gitu. Nah, bisa saja itu kan karena sukacita yang luar biasa dari Roh Kudus. Tapi kadang juga
Orang yang mengalami jubilasi ini juga mengalami kesedihan yang teramat. Makanya ketika menyembah itu sampai menangis-nangis di tengah penyembahan itu, sampai mengerang, berteriak, seolah-olah dia tuh mengalami penyesalan, menyesali dosa-dosanya. Ini kan juga bisa disebut gejala psikis atau emosional. Kemudian yang ketiga, apapun penyebabnya, entah itu dipenuhi Roh Kudus atau hanya gejala emosional semata, manifestasi ini diakui oleh bapak-bapak gereja, dan tidak pernah bapak-bapak gereja ini menyebut bahwa manifestasi jubilasi ini diprasangkai atau diragukan sebagai gejala kerasukan setan. Ini perlu kita tahu. Mereka sama sekali tidak pernah menganggap fenomena-fenomena manifestasi ekstase itu sebagai suatu kerasukan yang harus dihentikan di tengah-tengah gereja. Kira-kira itu saja dulu pemaparan saya di Spark yang keempat bagian B ini. Jika penjelasan ini membantu saudara memahami lebih dalam lagi, silakan bagikan video ini pada teman-teman lainnya dan subscribe untuk mengikuti uraian-uraian selanjutnya. Haleluya.